tips atau cara belajar daring di rumah, bagaimana belajar di rumah agar sekolah kalian tetap berjalan dengan lancar dan sukses. Yang pertama, kalian harus mempunyai minat untuk belajar. Nah, bagaimana menumbuhkan minat belajar? Nah, minat belajar itu berasal dari dalam diri, sehingga kalian sendiri yang harus menumbuhkan minat belajarmu. Antara lain dengan suatu pernyataan bahwa belajar itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kalian sendiri pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Kemudian tips yang kedua, siapkanlah peralatan belajarmu. Apa-apa yang harus dipersiapkan? Pertama, buku-buku pelajaran. Buku-buku pelajaran di sekolah bisa sebelumnya meminjam di perpustakaan sekolah. Kemudian yang kedua, website sekolah. Kalau ada, sekolah mempunyai website, silakan dibuka website sekolah, alamatnya dipersiapkan. Kemudian yang ketiga, handphone atau laptop, ya. Kalau punya laptop silakan laptop. Kalau tidak punya handphone Android, ya, handphone Android. Nah, tentu laptop dan handphone Android ini terhubung dengan internet. Ya, kalau di rumahmu ada IndiHome, silakan disambungkan dengan internet IndiHome, ya, atau dengan kuota pulsa, ya. Kemudian video di YouTube, ya, banyak sekali video-video pembelajaran yang bisa kalian lihat, kalian tonton, ya. Kemudian tentu yang dilihat ini yang sesuai dengan pelajaran yang sedang kalian hadapi pada saat itu. Kemudian, nah ini yang penting adalah tugas-tugas dari guru. Jadi pada saat kalian belajar pada saat ini, saat daring ini, yang dihadapi adalah tugas-tugas dari guru apa saja. Nah, yang di atas ini tadi adalah sarana pendukungnya, ya, sarana pendukung untuk menyelesaikan tugas-tugas dari guru itu, ya. Kemudian tips yang berikutnya, yang ketiga, musik yang tenang, ya. Silahkan kalian putar lagu-lagu atau musik-musik yang bersifat tenang dan memberikan inspirasi, mungkin tentang cita-cita kalian atau kehidupan yang menyenangkan, ya. Putarlah lagu-lagu itu dengan volume suara yang pelan saja, yang sadu, ya. Bukan lagu-lagu atau musik yang keras, yang menghentak dan memekakan telinga. Kemudian tip berikutnya, yang keempat, awali pekerjaan atau belajar kalian dengan doa. Ya, awalilah dengan doa.
Ya, doalah menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, ya. Nah, doa itu yang kalian lakukan akan membuat kalian menjadi tenang dan merasa yakin bahwa belajar kalian ini akan berhasil. Ya, sebutlah dalam doa kalian bahwa semua yang ada di dunia ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian wajib untuk memintanya. Kemudian tip berikutnya, yang kelima, pilihlah tempat belajar yang tenang. Yang tenang ini artinya jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan, jauh dari keributan, ya. Ya, misalnya ada anak-anak yang sedang bermain dengan teman-temannya ramai, nah itu ya kalau bisa suruh berhenti dulu atau suruh bermain di tempat yang lain. Atau mungkin di rumah kalian ada musik yang keras, nah itu coba dimatikan, ya. Nah, kalau kalian belajar di dalam kamar, ya, siapkanlah meja dan kursi, ya, siapkan meja dan kursi. Jadi kalian duduk di kursi, ya, duduk di kursi dengan meja di hadapannya. Jangan belajar duduk di tempat tidur, ya, di kasur, lebih-lebih sambil tiduran, ya. Jadi ini kurang baik, ya. Saya merekomendasikan bahwa kalian harus belajar duduk di kursi dan juga di meja, ya, di hadapan meja itu. Kemudian jangan juga duduk di lantai, karena apa? Karena akan cepat lelah, ya, akan cepat lelah. Ini. Kemudian yang kedua, kalau kalian memilih tempat di luar rumah, ya, pilihlah tempat-tempat yang enak, yang menyenangkan, ya, mungkin di bawah pohon, ya, mungkin di pinggir-pinggir kolam kalau ada kolam, ya, lalu dekat taman keluarga, ya, taman bunga kalau ada taman, situ akan lebih enak belajarnya. Kemudian tip berikutnya, yang keenam, aturlah waktu belajarmu. Ya, belajar harus mengenal waktu, ya. Jadi tidak belajar juga tidak baik, belajar terus-terusan tidak mengenal waktu juga tidak baik. Mengapa? Karena otak kita mempunyai batas kemampuan. Jadi kalau belajar terus-menerus itu akan sia-sia, artinya dalam jangka waktu yang lama, berjam-jam tanpa istirahat, itu akan sia-sia karena otak mempunyai batas kemampuan menerima rangsangan dari luar, ya. Oleh karena itu aturlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya. Berikan jeda waktu untuk istirahat, ya. Misalnya kalian belajar 2 jam full, ya, tanpa istirahat. Sudah itu selingi lagi dengan istirahat barang 10 menit atau 15 menit, ya, atau mungkin 30 menit. Sudah itu dilanjutkan lagi dengan belajar 2 jam lagi, ya. Kemudian pengaturan waktu harus konsisten, ya.
kalian harus konsisten dengan waktu yang sudah kalian atur. Misalnya belajar 2 jam, full ya 2 jam, tidak usah memikirkan yang lain-lain, tidak usah mengerjakan yang lain-lain, tetapi full khusus untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas atau membaca, ya, atau menghafalkan dan lain-lain. Nah itu, ya, jadi harus konsisten dengan waktu yang sudah kalian atur. Demikian juga waktu yang diatur selama sehari. Ya, kalian belajar sehari berapa jam? Ya, nah selama masa belajar daring ini, kalian tentu bisa belajar pagi ya sampai siang di rumah. Kemudian bisa ditambah dengan belajar pada saat sore atau malam hari ya, seperti biasanya saat kalian sekolah juga harus belajar di rumah ya pada sore atau malam hari. Nah itu aturlah ya belajar itu, dan harus diikuti ya, aturan yang kamu buat itu harus diikuti ya, jangan dilanggar sendiri, buat aturan sendiri dilanggar sendiri, ya, itu tidak baik ya. Kemudian tips yang nomor 7, pastikan penerangan lampu baik ya. Penerangan atau lampu itu akan sangat membantu kenyamanan dalam belajar ya. Jadi mata kita tidak mudah lelah saat belajar. Apabila lampunya redup, maka mata juga mudah lelah karena memaksakan diri untuk melihat tulisan ya. Atau lampu yang terlalu terang itu juga akan mengganggu mata kita ya. Sehingga kalau mata lelah, juga pikiran lelah ya, maka konsentrasi belajar pun akan hilang. Nah, kalau belajar siang hari di kamar bukalah jendela ya supaya lebih segar, cahaya masuk ya. Itu. Nah, kalau pada malam hari gunakan lampu yang sinarnya lembut seperti lampu neon atau LED misalnya ya. Nah, ini sehingga akan terasa nyaman sinarnya ya. Dan juga jangan terlalu terang dan juga jangan terlalu redup. Nah, tips yang terakhir anak-anak, jauhkan dari benda-benda yang mengganggu ya. Pada saat kalian mulai belajar ya, jauhkanlah dari benda-benda yang kemungkinan mengganggu kalian dalam belajar. Benda-benda yang mengganggu kalian sebetulnya ya relatif ya. Sebetulnya relatif, ada sebagian orang yang senang belajar dengan diiringi musik, ada juga yang tidak. Nah, itu kan relatif ya. Nah, tetapi secara umum dapat dikatakan seperti misalnya media Facebook ya. Media Facebook ini harus dimatikan. Karena apa? Karena nanti kamu akan terpancing untuk melihat Facebook kawan-kawanmu yang masuk. Ya, kemudian MyChat ya, MyChat ini juga WhatsApp ya. Kemudian juga telepon ya. Nah, ini untuk sementara waktu selama kalian belajar silahkan media sosial itu dimatikan supaya tidak mengganggu kalian saat kalian sedang belajar ya. Ini. Nah, kecuali saluran internet ya di Google itu memang kalian butuhkan untuk mencari informasi-informasi yang kalian butuhkan selama belajar. Ada orang yang senang belajar sambil makan cemilan ya.
Nah, ini saya rekomendasikan, sebenarnya hal itu bisa mengganggu konsentrasi belajar. Nah, karena yang dipikirkan ya makan terus gitu ya. Tidak belajar, yang masuk makanannya bukan ilmunya. Ya, jadi menurut saya lebih baik jangan di hadapan kalian jangan ada makanan ya, makanan apapun ya, cemilan itu sementara ndak usahlah ya, tetapi kalau ada makanlah saat kamu istirahat ya, istirahat dari belajar. Nah, demikian anak-anak ya tips cara belajar di rumah. Ya, terima kasih. Semoga belajarmu sukses dan cita-citamu juga sukses.